Bab 2 Mantan. Astaga, Tara. Sera berteriak antusias kala melihat wanita seumurannya yang sudah lama tidak dirinya lihat. Kedua wanita itu saling berpelukan bahagia sambil bergerak ke kanan dan ke kiri. Apa kabar? Kenapa kamu makin kurus aja sih? Taraf, istri dari Erik itu tersenyum sembari mengelus lengan Sera yang memegang pinggangnya. Yah, nafsu makanku sedang tidak baik. Di mana Jenia? Dari tadi aku tak melihatnya. Dia ada, lagi ngurus anak bungsunya. Biasa, lagi aktif-aktifnya. Jawab Sera. Taraf merubah raut wajahnya, senyumannya terkesan terpaksa. Dia dan Erik sempat berpisah, kemudian kembali rujuk 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini, dirinya masih belum memberi suaminya keturunan. Rajendra memang anak angkatnya dan Erik, tapi keduanya begitu menyayangi pria itu. Ayo makan dulu, kamu harus makan banyak di sini, kita samperin Jenia juga. Sera merangkul Taraf dan membawanya pergi menuju Jenia. Ketiga sahabat itu berkumpul, menghiraukan seorang gadis yang tengah menggerutu kesal. Kaan, kalau udah kumpul anak gadisnya ditinggal. Astaga, tahu gitu aku kembali ke mansion saja. Aku tak betah berkumpul dengan gaun badut ini. Gerutu gadis manis itu sambil menghentakkan kakinya kesal. Tanpa ia sadari, Rajendra tertawa kecil melihat tingkahnya. Ekspresi Rajendra tak lepas dari pandangan aneh gadis di sebelahnya. Ciara, kemari. Ciara menoleh, menatap Din yang tengah memanggilnya. Gadis itu tersenyum, menghampiri sang papi yang tengah menunggunya. Din merangkul lembut bahunya sehingga pandangan Ciara langsung bersitatap dengan mata elang pria yang tidak pernah lagi ingin dia temui. Aku mau ke Abang Lahpi. Sini dulu. Kamu gak kangen sama Om Erik? Din menarik putrinya yang akan pergi. Ada apa dengan gadis kecilnya? Tadi tersenyum lebar tiba-tiba memasang raut wajah jutek seolah tengah menahan kesal. Ciara, Erik membulatkan matanya. Ia sedikit kaget melihat perubahan Ciara. Halo Om, ubannya makin banyak ya. Ucap Ciara dengan tatapan polosnya, hal itu membuat Din dan Erik tertawa dibuatnya. Papimu lebih banyak dari Om, dia saja yang suka mewarnai rambut. Kamu juga, banyak berubah. Dulu gendut, sekarang sudah jadi gadis cantik. Apa kamu tertekan terus mendapat omelan mamimu? Ucap Erik yang mana membuat Ciara tersenyum malu. Memang saat remaja tubuhnya sedikit gemuk, tapi sekarang ia sudah bisa menjaga pola makannya walau setiap kali banyak pikirannya ia selalu makan banyak. Adik dari papinya itu memang paling mengerti soal dirinya yang selalu kena omelan dari sang Kanjeng Ratu. Cia, masih ingat Abang Rajendra? Pertanyaan Erik membuat Ciara menatap sekilas ke atap pria tampan di hadapannya sebelum mengalihkan pandangannya. Masih, ucap Ciara malas. Kalau masih kenapa tidak menyapanya? Dulu kalian sangat dekat, bahkan sulit dipisahkan. Lihat, sekarang Abang Rajendramu kembali dengan membawa calon istri hahaha, calon kakak iparmu. Raut wajah Ciara berubah melemah. Ia mengangkat pandangannya dan menatap ke arah Rajendra dengan tatapan pias. Erik tak menangkap tatapan keponakannya, ia hanya menepuk bangga bahu putranya tanpa tahu apa yang pernah terjadi antara keduanya. Rajendra masih menatap lekat wajah Ciara, ia menangkap rasa sedih dari wajah gadis itu. Apalagi, saat Ciara beralih menatap gadis di sebelahnya yang tengah menggandeng lengannya. Berlina, kenalkan, ini keponakan Om, sepupunya Rajendra dan Ciara, ini Berlina calon kakak iparmu. Erik memperkenalkan keduanya, rasa canggung menyelimuti suasana di sekitar saat ini. Berlina, gadis bernama Berlina itu mengulurkan tangannya dengan senyuman manis di bibirnya. Ciara menatap sejenak tangan Berlina, sebelum menatap wajah gadis di hadapannya saat ini. Pantas saja Rajendra akan menikah dengannya, karena Berlina sungguh cantik dan anggun. Tak seperti dirinya yang berantakan, tak ada anggunnya sama sekali. Sangat cocok dengan selera Rajendra yang suka kesempurnaan.
Ciara menyambut uluran tangan Berlina dengan senyum memaksa. Ciara, senang berkenalan denganmu kakak ipar. Ucapnya sembari melirik tajam pada Rajendra yang saat ini memandang penuh ke arahnya. Pi, aku cari abang dulu. Ciara beranjak pergi, ia tak mau berlama-lama melihat hal yang membuat hatinya semakin sakit. Sepertinya Ciara masih malu, sudah lama kan tak bertemu Rajendra. Gumam Din sambil menatap kepergian putrinya. Pak, Om, aku ke toilet sebentar. Rajendra menepis tangan Berlina dari lengannya, ia lalu pergi dari sana. Meninggalkan Berlina yang menatap kepergiannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ciara sungguh tak betah bergabung bersama yang lain, ia memilih menjauh. Sepertinya, balkon lebih baik. Ia berjalan dengan mengangkat kedua sisi gaunnya agar lebih mudah berjalan. Namun tiba-tiba seseorang menariknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Kamu? Ciara menahan nafasnya kala Rajendra membekap mulutnya. Keduanya sama-sama melirik pelayan yang baru saja melewati ruangan di mana keduanya berada. Setelah dipastikan aman, Rajendra baru menarik tangannya dari mulut Ciara. Ih, apaan sih? Geser. Ciara akan melepaskan diri dari kurungan Rajendra, tapi pria itu justru malah semakin mengurungnya. Tatapan Ciara berubah datar, ia menatap Rajendra yang saat ini menatap lekat ke arahnya. Kenala menghindar, tanya Rajendra dengan alis yang terangkat satu. Siapa yang menghindar? Tidak ada, bukankah? Seperti ini hubungan sepupu itu. Jarak jauh. Ciara mencoba mendorong Rajendra, tapi pria itu semakin mendekatkan tubuh mereka. Nanti ada yang lihat, desis Ciara takut, ia melirik pintu yang masih terbuka dan Rajendra tak mencoba menutupnya. Biarkan, memangnya kenapa? Ciara membuang wajahnya saat Rajendra mencoba mengelusnya. Tatapannya terlihat kesal, kedua tangannya terkepal kuat. Seenaknya Rajendra mendekatinya di saat pria itu sudah memiliki calon istri. Ciara sungguh muak dengan tingkah Rajendra yang sangat sulit ditebak. Bagaimana jika orang tua kita tahu kita pernah memiliki hubungan? Tatapan Ciara berubah, ia kembali melihat Rajendra yang saat ini menyeringai dalam. Jangan sampai mereka tahu, ingat, hubungan kita sudah berakhir. Sekarang, kamu sudah dimiliki orang lain. Desi Ciara yakin, tapi hal itu justru membuat Rajendra merasa tertantang. Hubungan rahasia kita masih bisa berlanjut bukan, Ciara? Ciara tertawa sinis, ia bersedekap D4 dan sembari menatap ke arah lain. Rajendra masih menunggu apa yang akan Ciara katakan. Hubungan spesial keduanya, tak ada yang mengetahuinya sampai detik ini. Bang, bukankah kamu sendiri yang menghancurkannya? Gadis tadi? Gadis yang sama saat aku melihatmu berpelukan dengannya. Sudahlah, anggap saja kita tak pernah dekat apalagi sampai memiliki perasaan. Ciara menatap penuh kedua mata Rajendra yang menatapnya dengan tatapan tajam. Merasa tak ada lagi yang diobrolkan, Ciara berniat akan pergi, tetapi tiba-tiba Rajendra menarik tangannya dan menahannya kembali. Tapi aku masih dapat melihat jika kamu masih mencintaiku, benar kan? Ciara menarik tangannya, satu sudut bibirnya terangkat membentuk sebuah seringaian. Pede sekali. Pernah dengar ruang hati? Yah, ruang hatiku ada banyak. Abang itu di ruang hati paling belakang, ruang hati terbengkalai. Hais, sifat playboy abang ini gak pernah hilang yah. Sudah punya calon istri, tapi masih mencoba mendekati mantan. Aku lagi nunggu duda kaya raya, bukan tunangan orang. Paham. Ciara berlalu pergi, meninggalkan Rajendra yang merasakan kekesalan dalam hatinya. Entah mengapa, ia tak terima Ciara mengatakan hal tadi. Ia tidak terima Ciara melupakan cinta untuknya. Rajendra pun kembali mengejar Ciara, tapi langkahnya terpaksa harus berhenti kala melihat Ciara sedang berbincang hangat dengan pria lain. Siapa dia? Apa? Dia kekasih Ciara. Batin Rajendra dengan kedua tangan terkepal kuat. Rajendra, kamu di sini ternyata. Berlina datang menghampirinya dan merangkul lengannya. Rajendra sedikit tersentak kaget,
ia langsung merubah raut wajahnya. Ah iya, aku kesulitan mencari toilet. Balas Rajendra, sembari matanya sesekali masih melirik ke arah Ciara dan juga pria yang dirinya tidak ketahui. Toilet ada di sana, kenapa kamu malah ke sini? Ayo, aku antar. Takutnya nyasar lagi. Berlina membawa Rajendra, sedikit paksa sebenarnya karena tubuh Rajendra seolah menolak diajak olehnya. Ciara menangkap kepergian Rajendra bersama Berlina, raut wajahnya terlihat sendu menatap kepergian keduanya. Ia melihat bagaimana Berlina menggandeng mesra lengan Rajendra. Tak seharusnya ia merasa cemburu bukan? Ciara melamun di taman belakang rumahnya, sambil dirinya duduk santai di kursi taman dengan pandangan ke arah langit malam yang dihiasi banyak bintang. Dirinya kembali teringat akan kejadian di pesta tadi. Sedang apa? Ciara tersentak kaget melihat keberadaan Din yang membawa 2 gelas coklat panas di tangannya. Tidak ada, papi mengejutkanku. Ucap Ciara singkat dan kembali menatap langit malam. Din menggelengkan kepalanya, ia duduk di samping putrinya dan menyodorkan segelas coklat panas. Ciara menerimanya, ia menyesapnya sedikit demi sedikit. Coklat panas ternyata berguna sekali untuk menghangatkan tubuhnya yang terasa dingin saat ini. Sedih abang menikah? Tanya Din yang berpikir jika Ciara merasa kesepian. Bukan, aku hanya bosan saja. Balas Ciara dengan nada suara yang lirih. Hao, Din menghela nafas pelan, ia bersandar dan menaikkan satu kakinya ke atas pahanya. Papi tahu kamu Cia, pasti ada yang sedang kamu pikirkan. Kamu bisa ceritakan dengan papi Ciara melirik sekilas Din, sebelum ia memutuskan menyandarkan kepalanya pada bahu pria itu. Kasih sayang yang Din dan Sera berikan sama sekali tidaklah kurang. Din selalu memanjakannya, padahal saat bersekolah dulu Din selalu mendapat surat panggilan kenakalannya. Namun, pria itu tak pernah memarahinya sama sekali dan hanya menegurnya dengan lembut. Pi, apa aku boleh pacaran? Tanya Ciara sembari melirik ekspresi Din saat ini. Kamu sedang mencintai seorang pria. Balas Din santai. Ciara menggeleng, tanya saja. Din kembali menatap ke depan, ia mengusap lembut rambut panjang putrinya yang sangat dia jaga. Bukan papi membatasi masa mudamu, tidak sama sekali. Pacaran, hanya menimbulkan hal negatif. Saat umurmu sudah cukup nanti, baru kamu bisa mencari sosok pria yang kamu rasa cocok untukmu. Seperti Rajendra, sepupumu itu tinggal beberapa tahun di La dan kembali dengan calon istri. Ciara cemberut kesal dibuatnya, ia menarik kepalanya dari D4 Dadin. Lagi-lagi, pria itu yang papinya bahas. Apalagi, pembahasannya tentang pertunangannya Rajendra. Kenapa lagi? Heran Din. Ciara menggeleng, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau aku pacaran, dan papi tahu, apa yang akan papi lakukan? Din menegakkan tubuhnya sebelum menjawab pertanyaan putrinya. Matanya lalu menatap lekat kedua manik mata yang sangat persis seperti miliknya. Papi akan sangat kecewa padamu. Kenapa? Tanya Ciara dengan nada suara yang sedikit pelan. Papi sudah memberimu kepercayaan, lalu kamu menghancurkannya. Menurutmu, apa papi akan bahagia dengan itu? Cia, selama ini apa yang kamu lakukan, papi maklumi. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, papi paling benci pengkhianatan. Papi benci dengan orang yang diberi kepercayaan dia mengingkarinya. Papi percaya, kamu bisa menjaga kepercayaan papi baik-baik. Raut wajah Ciara mendadak berubah, kedua tangannya saling menggenggam untuk menetralkan degup jantungnya karena rasa takut. Selama ini Din tak pernah mempermasalahkan soal kenakalannya, tapi soal kepercayaan, tak ada toleransi untuk itu. Sudah malam, papi masuk duluan. Jangan terlalu lama di luar, nanti kamu bisa sakit, Din sempat mengtigakap kening putrinya sebelum masuk ke dalam rumah. Meninggalkan Ciara yang langsung bersandar lemas setelah kepergiannya. Bagaimana ini?
Jika papi tahu aku dan Bang Rajendra pernah berpacaran, dia pasti akan marah besar dan akan menggantung Bang Sajen di atas pohon jambu. Lirih Ciara dengan tatapan pias. Bersambung.